PSSI gelar konferensi perkembangan Timnas Indonesia dan umumkan nasib Sintayong. Pengakuan jujur Coach Nova soal pemecatan STY. Media Vietnam soroti posisi STY di Indonesia, was-was nasibnya kayak Suan San. PSSI gelar konferensi pers tentang perkembangan Timnas Indonesia, umumkan nasib Sintayong. Sepanjang hari pada Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025, isu pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia beredar luas di media sosial hingga ke pemberitaan nasional. Namun, belum ada konfirmasi pasti dari PSSI mengenai kabar itu. Isu pemecatan Sintayong merebak setelah anggota Exco PSSI, Chairul Anwar, mengunggah postingan di media sosialnya terkait Sintayong. Dalam postingannya, Chairul berterima kasih kepada pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan itu dan menilai Sintayong menjadi bagian penting transformasi sepak bola di Indonesia. Terima kasih Sintayong atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, tulisnya. Sontak postingan ini menjadi pembahasan di media sosial. Tangkapan layar postingan itu juga merebak di mana-mana dan menimbulkan reaksi yang begitu deras dari masyarakat dan pecinta Timnas Indonesia. PSSI nampaknya berencana untuk menjawab yang lagi rame di media-media dengan menggelar konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Erick Thohir. Dalam keterangannya, PSSI menyatakan akan mengumumkan rencana baru terakit perkembangan Timnas Indonesia melalui konferensi pers yang akan digelar pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2024 siang WIB. Selain Erick Thohir, konferensi pers tersebut akan dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Tidak ada nama Sintayong dalam pengumuman rencana konferensi pers tersebut. Pengakuan jujur Coach Nova soal rumor pemecatan STY oleh PSSI. Menurut pelatih berusia 54 tahun tersebut, belum ada pembahasan secara resmi terkait pemecatan STY di tubuh Timnas Indonesia. Belum ada pembahasan apapun mas di internal tim, ujar Nova Arianto. Sebagai informasi, isu pemecatan terhadap STY belakangan mencuat, terlebih setelah Timnas Indonesia mengalami keterpurukan di kejuaraan Piala AFF 2024. Setelah laga terakhir melawan Filipina, isu pemecatan STY semakin menggema di mana-mana, termasuk di media sosial. Media Vietnam soroti posisi STY di Indonesia, was-was nasib Suan San. Media Vietnam ikut-ikutan menyoroti posisi Sintayong di Timnas Indonesia saat ini sembari melirik soal nasib Nguyen Xuan San alias Rafaelson. Isu soal posisi STY yang sedang goyah di kursi pelatih Timnas Indonesia tercium hingga Vietnam. Salah satu media di negeri Naga Biru itu pun menuliskan nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam sebuah artikel mengenai polemik pemain naturalisasi di sebuah tim nasional. Soha menuliskan keberadaan pemain naturalisasi bak pedang bermata dua, tak cuma menghadirkan sisi positif berupa hasil-hasil kemenangan, tetapi bisa memunculkan sisi negatif seperti tekanan atau bahkan intimidasi terhadap pemain. Hanya sedikit orang yang menyadari, kontroversi muncul seputar kebijakan pemain naturalisasi. Yang terbaru, Indonesia menampilkan skuad yang berisi banyak pemain naturalisasi di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong yang bisa menembus fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, ketika Indonesia tidak bermain bagus, opini publik di negara tersebut menekan PSSI dan Sintayong juga menghadapi tekanan untuk mundur, tulis Soha. Media tersebut juga menyatakan naturalisasi Xuan San pun bisa menghadirkan dampak buruk bagi pemain asal Brasil tersebut, khususnya pada saat pemain kelahiran Pirapemas tersebut tampil buruk saat membela Vietnam. Tekanan publik Vietnam bukan hanya bisa dirasakan pemain, tetapi juga oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan berita bola selanjutnya.